Coba baca ya Sobat Era sekalian, jangan baca thumbnailnya saja atau judul dari programnya. Ikuti, lihat kira-kira bagian mana yang saya menghina orang, ya kan? Bagian mana saya yang kemudian dianggap sara misalnya. Padahal dua hal itu saya jaga betul. Tidak sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kedua, tidak menghina pribadi orang. Tapi kalau kebijakan kita boleh kritik sekeras-kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini kita akan ada rubrik baru, namanya batik. Seperti saya pakai batik ini ya. Kenapa namanya batik? Karena kependekan atau akronim dari baca kritik. Nah, jadi saya pernah mengatakan kalau kita mau jadi pemimpin, sebaiknya sering baca kritik di media sosial. Karena kritiknya ganas-ganas. Jadi kalau kita tidak sabar, tidak mudah membacanya. Kadang-kadang kita merasa marah. Wah, ini orang sok tahu. Kadang-kadang kita merasa bodoh sekali kita. Itu masih mending kalau yang sifatnya argumentasi. Tapi ada yang kasar, sudah ngatain ya. Kasar itu bahasa Indonesia apa? Sarkasme, sarkastis ya. Tapi apapun itu latihan mental ya. Dan juga begini, ada hal lainnya. Saya pengen berbatik. Kenapa saya pengen berbatik? Karena saya banyak batik. Mungkin ada 100 batik saya gara-gara istri suka lihat bahan. Lalu kemudian menjahitkan dan jahitnya di pinggir jalan. Bahannya pun bervariasi. Mulai dari yang murah sampai agak mahal sedikit. Yang mahal betul nggak ada. Karena sayang juga uangnya untuk beli batik saja ya kan. Nah, tapi kadang-kadang ada juga teman berbaik hati yang ngasih bahan ya. Kalau kita ada acara-acara lalu kemudian dikasih bahan dan juga jahit. Masih ada stoknya ya, tapi jangan minta. Nantilah ya, karena yang penting dukung dulu channel ini. Nah, nanti kalau berhasil, kalau banyak baru kita akan banyak giveaway dan lain sebagainya. Tapi jangan sekarang dulu ya. Kita yang sekarang baca dulu kritiknya. Nah, kritik yang pertama, ini saya screenshot, nanti hati-hati ditampilkan bisa. Ini dari Sabar Rudin, ini 1 minggu yang lalu ya. Karena kita mengambilnya secara acak, tapi yang lain juga nanti bisa dibacakan. Jangan Refli Harun, karena beliau orang yang frustrasi karena dipecat. Tidak boleh jadi rujukan, karena tidak netral. Dia hanya menggunakan ilmunya untuk berkoar-koar. Saya juga berkritik kebijakan SBY dulu, tapi gak tiap hari seperti begini. Kelihatannya menjadi tendensius, tidak objektif lah. Padahal kita sebagai pengamat harus mengurangi tendensius itu dulu. Sayang, Refli seorang teknokrat seperti salesman. Luar biasa ya. Soal diskusi CLS itu, jadi CLS itu adalah Constitutional Law Society yang salah penyelenggaranya. Indikasinya judul saja salah dan ganti-ganti pula. Banyak argumentasi saya tentang hal ini, tapi kondisi sekarang terbatas untuk menjelaskan. Jangan diikuti Refli, ini orang kecewa. Suruh dulu nulis dan meneliti dia. Energinya sudah kebanyakan dipakai untuk dagang. Wah, luar biasa ya, sabar Rudin, sabar ya. Kalau misalnya saya balikan kalimat ini dikasihkan ke Sabar Rudin, kira-kira dia sabar enggak ya? Cuman masalahnya kenapa dia nggak mengkritik lagi? Dia mengatakan mengkritik zaman SBY, tapi sekarang nggak mengkritik. Ya mungkin sudah kapok ya, nggak tahu juga ya. Oke, berikutnya adalah Kiswati Indah Lestari. Wah, 6 hari yang lalu. Ini orang pecatan. Jadi di BUMN selalu kasih info dan video yang sangat nggak mendidik. Oh, tulisan videonya tuh FIDIO ya. Ini asli nggak ini? Nulis baru kali ini saya membaca video itu FIDIO ya, bukan Victory IDEO biasanya kan begitu. Tapi nggak apa-apa juga ya. Dan selalu menyalahkan pemerintah, makanya dicopot sama Erick Thohir. Nggak kreatif, dia mengkritiknya sama semua ya.
Nah, berikutnya lagi nih, dari Debbie Romi ya, tapi bukan Debbie Romero ya, Debbie Romi ya. Video Refli Harun terus memancing amarah, tapi tidak laku. Cuma kamu barisan sakit hati alias dipecat. Ciri orang hukum yang bodoh. Aduh ampun. Sobat Era sekalian, saya ngomong ini di depan istri saya loh. Istri saya nonton. Mungkin mudah-mudahan dia yang sabar ya. Saya sendiri cuek saja. Tapi nggak ada yang kreatif ya. Dipecat semua ya. Oke. Bambang Sarsito. Untung bukan Bambang Susatyo namanya ya. 2 minggu yang lalu. Refli maaf. Bapak S3, Bapak sudah seharusnya untuk penerangan, bukan untuk gagal paham dan cenderung nyinyir. Nah, lumayan kreatif ya, tidak ada lagi yang kata dipecatnya ya. Oke, berikutnya adalah Sunarmi, 6 hari yang lalu. Bung, orang pecatan tak gitu. Apa maksudnya? Kerjaannya nyinyir melulu. Jadi ada 2 kata, dipecat dan nyinyir ya. Waduh, luar biasa nih orang-orang ini ya. Salah apa saya sama mereka ya. Wah ini. Kadrun musuh NKRI. Wah ini pasti nggak jelas ini, tapi nggak apa-apa kita bacakan. Refli kebanyakan onani fiksi. Wah luar biasa ini ya. Mirip Rocky Gronggongan. Karena saya udah curiga nih, karena dia menggunakan kata fiksi, pasti ada hubungannya sama Rocky ya. Sudah nggak ada kerjaan, keturunan Arab, kriminal, digoreng-goreng. Lama-lama tololnya kelihatan. Saya keturunan Arab dari mana ya? Nggak apa-apa. Lumayan lah dibilang keturunan Arab, padahal saya bos saya ya. Bos tuh benar orang Sumatera Selatan ya. Kalau di topi saya kan bos kadang-kadang kelihatan. Kemudian Jaka Bima Putra 1 pekan yang lalu. Refli semenjak dipecat jadi gabung kadrun, omongannya dan gak bermutu. Kadrun itu siapa ya? Kadrun itu ya saya tahu kadal gurun, tapi saya gabung ke siapa? Mungkin gabung sama orang yang suka mengkritik Jokowi. Berikutnya dari Wong Deso. Wah ini nggak tahu akunnya asli apa enggak ya. Saya curiga kalau namanya itu nggak asli Wong Deso. Refli Harun ini sakit hati. Buat channel ajak orang membenci pemerintah. Kelakuanmu le. Tadi dibilang Arab, sekarang dibilang le ya. Le itu kan anak kecil di Jawa ya. Kemudian Xiaomi. Nah, Xiaomi. Nggak tahu ini benar nama benar apa enggak ya. Rasa-rasanya tidak ada yang istimewa dalam perbincangan ini. Perbincangan apa ya? Tidak lebih daripada yang dibicarakan di bangku-bangku kaki 5. Tapi bagi orang-orang yang hanya baca buku sederhana dari pengarang ecek-ecek, siaran ini dianggap luar biasa. Apalagi bagi fans buta. Kalau hanya sebatas membahas ilmu sosial, tidak usahlah di blow up. Kalau kita memang kemampuan, maksudnya apa ya? Kalau kita memang punya kemampuan mungkin. Cobalah bahas tentang sains dan teknologi. Ilmu sosial dapat dipelajari hanya dengan membaca sambil mencari kutu. Luar biasa orang ini ya. Ya mungkin saja. Saya kan nggak bisa ngomong tentang sains dan teknologi. Saya pahamnya hukum. Saya mengatakan cuma hukum tata negara yang saya paham sekali. Hukum lain ya kadang-kadang paham, kadang-kadang tidak. Karena kan di hukum sendiri kita juga harus spesialisasi. Bicara sains dan teknologi, apa ya? Sains itu apa? Ilmu kan? Teknologi ya sudahlah. Pokoknya intinya karena saya tamatan fakultas hukum ya saya nggak ngerti sains dan teknologi ya. Kemudian dari JJJ Nur, J-nya triple ya, baru 22 jam yang lalu. Nampak kali IQ Anda 0. Luar biasa 0 IQ kita. Ngomong ketawa-ketawa sendiri. Benar juga dia bilang ya. Baru saya mau ketawa, ternyata dia bilang ketawa. Ahli hukum kok dungu gitu. Luar biasa saya dibilang dungu ya. Jadi dibilang sakit hati, dipecat, nyinyir, dungu. Luar biasa ya. Netizen yang maha kuasa ini. Kemudian ada dari Sexy Dancer. Wah, saya nggak percaya ini. Karena gambarnya pun seksi dancer juga. RAH, kalau hidup di Turki sudah diringkus sama Erdogan. Kenapa diringkus ya? Erdogan apakah pemimpin yang otoriter sekali? Saya juga nggak tahu ya. Nah berikutnya Rianti Azhar. Bagus ya namanya, 1 hari yang lalu. Tapi ngomongnya kok kasar sekali. Saya nggak yakin ini akun yang benar. Ngomongnya Refli anjing. Aduh, emang siapa kok? Kami nggak kenal kok. Jangan sok tenar babi. Coba bayangkan ya. Enak sekali orang ini. Tapi nanti saya screenshot gambarnya perempuan pakai jilbab,
dan cantik. Wah, ini benar-benar kelewatan saya kira ya. Saya nggak yakin ini asli akun ini. Tapi it's okay. Artinya itulah menggambarkan bagaimana kondisi kita ya. Saya salah apa sama orang ini ya. Nah, ini ada Vio Linggau 1 hari yang lalu. Janganlah jadi kadrun karena dipecat Refli. Oh, Refli. Saya nggak ngerti kadrun itu apa. Yang jelas kadal gurun ya. Kemudian dari Ahmad Fahad 5 hari yang lalu. Wah, ini juga lebih kasar lagi nih. Repeli, korun. Wah, orang hina. Gak perlu didengar omongannya. Dia itu mafia, dalam kurung maling. Wah, luar biasa. Ampun ya. Kemudian dari Victor, bukan Victor ya, Victor 123 5 hari yang lalu. Orang ini Refli ahli hukum, bukan ahli hukum ya, ahli hukum. Tapi beliau lupa dirinya sering melanggar hukum sehingga beliau dipecat. Cukup tidak kekerasan juga. Maksudnya apa ya? Dipecat CKP tidak kekerasan juga. Hahaha. Akiu maklum. Beliau frustasi, frustasinya pakai P ya. Mungkin kadrun anyaran, semoga wise. Apa yang nggak ngerti ya. Kemudian ada yang menjawabnya, reply ya. Saya dulu kagum sama dia, ahli hukum tata negara yang netral bicaranya. Tapi sekarang kok jadi gini? Semua bintang tamunya tokoh kadrun semua. Dan isi kontennya berat sebelah, berat ke kadrun. Ada apa sama dia? Bintang tamu saya itu, saya ingat-ingat ya, Said Dido. Mungkin kadrun Said Dido ya, kalau begitu ya. Kalau dikatakan semua kadrun ya. Kemudian Ustadz Somad kadrun juga. Ganjar Pranowo kadrun juga. Kemudian Tantowi Yahya kadrun juga. Gimana ya? Oke lah, nggak apa-apa ya. Lalu kerjamu apa Bang Rafli? Sering orang bilang saya Rafli ya. Selama ngejabat untuk negeri ini. Biasanya cuma nyinyirkan terus. Bikin channel YouTube. Apa masih kurang kau punya harta? Introspeksi diri Bang. Introspeksi ya, Rafli. Ini orang ngerti nggak ya fungsi-fungsi kerja itu? Jadi kalau kita bicara di BUMN misalnya, itu ada yang namanya komisaris, ada yang namanya direksi. Kalau kita bicara komisaris itu menjalankan peran pengawasan, bukan peran eksekusi. Jadi kalau kita bicara tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan, misalnya profit dan lain sebagainya, itu bagian terbesar dari kerja dari direksi. Kalau komisaris ya, itu memastikan everything is on the right track. Nah, di tracknya tidak ada penyimpangan ya, seperti itu. Memberi nasihat yang benar, mengawasi yang benar. Jadi paham juga sobat era sekalian, mana fungsi eksekutif ya, yang bicara mengenai kinerja perusahaan secara umum, mana fungsi pengawas seperti komisaris. Karena fungsinya kan dua, mengawasi dan memberikan nasihat ya. Termasuk juga ada beberapa fungsi lain, misalnya ya dalam rangka approval misalnya untuk katakanlah penunjukan direksi yang baru, atau misalnya merekomendasikan atau mengajukan usul kepada Kementerian BUMN dan lain sebagainya. Jadi tolong dipahami dulu ya fungsi dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kan begitu ya. Oke, jangan kemudian bicara hal-hal yang tidak sesuai dengan kapasitas kerjaannya ya. Oke, berikutnya adalah Refli Harun udah bingon, apa bingon? Fikirannya stres, gilatnya, molonya bosoh, laknatullah. Jangan tamut Pak Jokowi. Allah bersama orang benar. Ya Allah, hancur orang jahat ini. Allah, Bapak Jokowi bersama rakyat maju terus. Ampun dah, ini bawa-bawa nama Allah segala ya. Tapi Allahnya huruf kecil di sini. Untung dia tulis huruf kecil, kalau huruf besar kan gawat juga. Kemudian itu dari Bapak Hamid. Wah, namanya Bapak Hamid ya. Kemudian dari Kang Rasum. Ini orang pecatan yang sakit hati, ngoceh melulu, bikin kisru negara aja, dasar pengkhianat negara. Dulu-dulu lo ngebela terus Jokowi ref, sekarang lo menjelek-jelekan terus Jokowi. Ketahuan hati lo sangat-sangat busuk. Aduh, ampun. Ya tidak apa-apa juga ya. Mungkin Kang Rasum kan tidak mengikuti saya terus-menerus. Tahunya setelah saya bikin channel YouTube ya. Saya sendiri kan sudah berkali-kali mengatakan sejak 2017 saya sudah mengkritik Jokowi. Awalnya memang berharap banyak pada Jokowi, tapi saya sadar dari awal kan saya pernah menulis
bahwa ekspektasi 100% dari rakyat itu mungkin tidak bisa dipenuhi semua oleh pemimpin, tapi paling tidak kita ke track sana, on the right track. Dan saya tidak mengkritik semua. Jadi bidang ekonomi dulu saya anggap bagus, tapi sekarang kan kita susah mengatakan bidang ekonomi bagus. Konsolidasi politik bagus sampai sekarang, karena Jokowi didukung hampir semua kekuatan partai politik, ya kan? Artinya mastering dia di bidang konsolidasi politik. Tapi di bidang penegakan hukum kan masih jauh kita, masih negara-negara korup kita tergolong ya. Oke, jadi kita juga harus objektif. Menyukai itu objektif, mengkritik juga objektif. Ya nggak boleh membenci ya. Ya kan, saya nothing to do dengan Pak Jokowi, ya kan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kebaikan negara dalam versi saya dan keinginan saya tentunya ya. Versi orang lain atau perspektif orang lain ya itu bukan urusan saya. Kemudian dari tadi Bapak Hamid, Kang Rasum, kemudian dari Lili Rusnali. Mudah-mudahan akun asli ya. Refli Harun akan terus cari kesalahan presiden. Maklum, dia sudah dikeluarin lingkaran kekuasaan. Oke, saya merasa lingkaran kekuasaan itu apa ya? Jadi Sobat RH sekalian, saya pernah menjadi staf khusus menteri. Dan itu selama 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan itu dianggap berada dalam lingkaran kekuasaan, ya mungkin benar juga. Tetapi tentu dalam 4 bulan itu ya mungkin baru bisa beberapa hal saja yang dicatat. Jadi waktu itu saya sengaja memang mundur karena memang saya merasa sepertinya chemistry-nya nggak dapat dan sepertinya saya nggak cocok di tempat itu. Makanya saya mundur sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Nah, tapi saya menjalani profesi atau jabatan sebagai komisaris utama di Jasa Marga dan di Pelindo 1. Saya tidak merasa bahwa itu orang berada dalam lingkar kekuasaan karena nggak ada hubungannya sehari-hari dengan Presiden Jokowi. Nggak pernah juga dipanggil ke istana sebagai komur. Bahkan dipanggil menteri pun juga nggak pernah. Dipanggil menteri BUMN misalnya, belum pernah. Jadi saya dipanggil menteri BUMN itu justru dalam kapasitas sebagai ahli hukum tata negara dan belum menjadi komisaris. Ketika jadi komisaris bahkan ketemu menteri pun nggak pernah lah, kecuali ketemu dalam kegiatan. Kalau one on one ya berdua saja juga nggak pernah. Jadi kalau dibilang lingkaran istana, lingkaran kekuasaan, apa yang ada di lingkarannya ya? Karena saya komisaris utama independen. Jadi Sobat RH sekalian, ya walaupun ini kritik, saya pun tetap membahasnya dengan bahasa yang jelas ya, dengan dasar yang jelas. Kalau di BUMN itu kan ada komisaris independen dan ada komisaris yang non-independen atau dependent. Saya 2 kali ditunjuk sebagai komisaris utama independen. Yang the nature of komisaris independen itu adalah mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Ya, kenapa? Karena Jasa Marga pada waktu itu adalah perusahaan TBK. Maka secara teoritis mereka yang menjadi komisaris utama independen itu tidak boleh ada afiliasi dengan pemerintah. Makanya kemudian saya berhenti sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara karena juga ada alasan lain. Ketika dipindahkan ke Pelindo, saya juga sebagai komisaris utama independen. Walaupun Pelindo 1 belum TBK, tetapi dia sudah mengeluarkan surat utang, obligasi, pinjaman. Jadi menyerap dana juga dari masyarakat. Sehingga perlu juga adanya komisaris independen untuk mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat. Tetapi sayang sekali governance di BUMN kadang-kadang yang begini nggak diperhatikan. Toh mau independen, tidak independen ya nasibnya tergantung Menteri BUMN juga. Oke, kira-kira gitu ya. Maksud saya kalau mengkritik harus paham juga, jangan asal mengkritik ya. Nggak apa-apa juga sih asal mengkritik. Kan tidak semua orang bisa dituntut untuk paham tentang misalnya BUMN atau tentang apapun ya. Jadi kita terima dengan lapang hati saja ya. Kemudian ayah brewok, wah sudah pasti ini bukan nama asli. Kebebasan bicara sah saja, bagus juga pernyataannya. Tapi ingat kata orang Timur, ada etika, ada adab. Itu bedanya manusia dengan hewan. Nah ini menarik ya. Dia mengatakan bedanya manusia dan hewan dengan tanda seru 3 lagi. Lalu bedanya apa? Dia ingin mengatakan saya hewan barangkali ya. Jadi saya setuju, ngomong itu ada etikanya. Makanya kan di dalam channel Refli Harun ini, coba baca ya Sobat RH sekalian. Jangan baca thumbnailnya saja atau judul dari programnya. Ikuti, lihat kira-kira bagian mana yang saya menghina orang. Ya kan? Bagian mana saya yang kemudian dianggap sara misalnya. Padahal 2 hal itu saya jaga betul. Tidak sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kedua, tidak menghina pribadi orang. Tapi kalau kebijakan kita boleh kritik sekeras-kerasnya.
Saya mengatakan Presiden Jokowi mengkhianati rakyat, boleh. Misalnya dalam konteks apa? Dalam konteks kenaikan BPJS. Sah-sah saja. Karena media-media lain juga menggunakan bahasa yang sama. Bahkan ketika saya mengatakan itu, saya hanya membacakan berita saja ya. Jadi tolong agak objektif juga ya. Ahmad Borak Sel, apa maksudnya? Refli Harun, Refli H sudah stres. Wah ini kalau stres nggak bisa bikin konten YouTube baik-baik ya. Nah, sobat era sekalian, saat video ini dibuat, wah saya berbahagia sekali. Hari ini saat konten ini dibuat, saya sangat bergembira. Kurang dari 3 bulan, tapi subscriber saya sudah 207.000. Kan lumayan kan? Ya jangan bandingkan dengan para pesohor ya. Misalnya Indonesian Idol. Wah itu baru nyemplungin beberapa video saja udah lebih dari 200.000 subscribersnya. Tapi untuk orang yang biasa-biasa saja, bukan selebriti, bukan pesohor, lumayan. Kurang dari 3 bulan bisa 207.000 itu. Makanya beberapa narasumber mau diinterview. Walaupun interviewnya hanya melalui Zoom dulu ya, karena COVID-19. Nanti narasumber lainnya kita undang. Semua orang kita undang. Yang penting orang tersebut mau ngomong apa adanya, mau terus terang, kritis, objektif juga. Lalu kritis kepada siapa? Masa kritis kepada pengamat? Kritisnya ya pada kekuasaan, pada fenomena, pada konsep dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena setiap hal itu kan bisa kita kritisi. Kalau soal urusan muji-memuji, ya kan bukan urusan saya, kan bukan urusan agen pemerintah saya. Tapi saya setuju mengundang lebih banyak narasumber yang bervariasi. Tetapi kan kita harus tahu juga narasumber yang diundang ya harus narasumber yang mau didengarkan orang. Kalau narasumber nggak didengarkan orang bagaimana? Kan susah juga kita ya. Kan kelihatan di situ dari viewersnya, dari masing-masing konten yang kita buat ya. Karena ini konten edukasi. Tidak mudah untuk mengambil hati subscriber dan viewers ya. Kemudian Satria Lang 1 minggu yang lalu, berhenti tebar fitnah Mr. Refli. Bagus juga masih bilang Mr. ya. Lo sudah terbukti cuma pecatan, gak ada guna, banyak bacot, sakit hati ya, masuk barisan kadrun. Ya. Dari siapa ini? Dari Satria Lang 1 minggu yang lalu. Ya sobat era sekalian, saya sengaja membuat program ini agar kemudian kita harus berani terbuka. Saya pernah punya pengalaman. Jadi ada seseorang, ibu-ibu itu selalu mengkritik saya dan selalu menjelekkan saya dengan bahasa-bahasa kasar. Bahkan pernah dibilang banci tidak jantan dan lain sebagainya. Lalu saya kemudian direct ke dia. Saya bilang, kamu siapa ya? Ada urusan apa dengan kamu? Wah, dia malah ngatain saya lagi ya. Sudah, akhirnya saya berkesimpulan, berarti ini orang nggak usah dijawab. Benar nggak saya jawab? Saya biarkan saja. Ternyata hilang sendirinya ya. Jangan-jangan setelah dibaca begini, hilang yang komen-komen seperti itu ya. Tapi ya jangan unsubscribe ya. Mau komen lagi, it's okay. Kadang-kadang saya berpikir, iya nih orang kebangetan ya komennya ya. Sampai bilang anjing, babi, dan lain sebagainya. Tapi seperti yang saya katakan ya, it's okay lah. Kita belajar untuk dewasa. Dan menjadi pejabat publik memang tidak enak, banyak kritik. Ternyata menjadi pengamat juga banyak juga kritiknya. Tapi kita harus konsisten. Berani mengkritik, berani dikritik. Tapi saya nggak pernah bilang berani menghina, ya kan? Berani juga dihina, nggak ada kamusnya. Berani mengkritik, berani juga dikritik. Tapi nggak boleh menghina dan tidak boleh dihina harusnya. Oke sobat era sekalian, itu saja sebagai sebuah pembelajaran bagaimana kita harus bersabar. Lalu kemudian melihat kritik itu kecil ya. Apalagi kadang-kadang kritik itu cuma buzzer, cuma mesin, cuma fans club ya. Dan kadang-kadang mudah-mudahan suatu saat orang pun akan paham bahwa kita mengkritik untuk kebaikan, bukan untuk keburukan ya. Dan mudah-mudahan Yang Maha Kuasa terus melindungi kita semua. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.